Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pancakawarna. Semoga kabar baik selalu menyertai rekan-rekan yang menonton podcast ini. Podcast kali ini akan sedikit membahas tentang apa itu Pancakawarna, seputar Pancakawarna. Di sini saya sudah bersama sesepuh Pancakawarna, ada Mang Randi, selaku juga bisa dibilang juga pembina atau selaku penasehat di Pancakawarna. Dan ada rekan-rekan Pancakawarna, ada Kang Arman, ada Teh Priska, ada Kang Agis. Di sini saya akan sedikit ngobrol atau berdiskusi lah tentang itu Pancakawarna. Jadi langsung saja kita ke Mang Randi. Gimana Mang kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kesibukan apa sih yang Mang lakukan atau aktivitas sehari-hari Mang gitu? Kalau kesibukan sehari-hari biasa yaitu bertani, mengurus peternakan aja sehari-hari. Dan di sini juga Mang sebagai RT emang ya? Ya, sebagai rukun tetangga. Oke, jadi langsung aja Mang ke pertanyaan yang udah disiapin oleh tim Pancakawarna. Siapa sih Mang yang berinisiatif membentuk Pancakawarna teh gitu? Awal mula terbentuknya Pancakawarna adalah dari kegiatan anak-anak yang tadinya mungkin tidak terorganisir, masih tidak dalam bentuk gitu. Dan disitulah terjadi jadi inisiatif Mang sebagai ketua RT melihat anak-anak daripada ya melihat potensi anak-anak, ya kita salurkan aja dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya. Itulah inisiatif Pancakawarna, karena di sini melihat adanya kegiatan anak-anak, inisiatif anak-anak ya. Jadi saya jadi Mang merasa harus mewadahi kegiatan ini dengan kegiatan yang bersifat positif, manfaat dan maslahat. Berarti Mang teh melihat potensi anak-anak gitu dan mempunyai inisiatif ayo kita bikin gitu. Dengan diwadahi yang Pancakawarna gitu. Jadi kalau di istilah Pancakawarna itu suatu wadah untuk diisi oleh para pemudi Pancakawarna, supaya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu ada wadahnya, lebih terorganisir gitu ya. Lebih terorganisir gitu. Dan kalau setelah mengadakan kegiatan itu nggak cukup diam aja di tempat itu, silakan aja semua berinteraksi atau berinisiatif sebagai yang belajar atau yang bekerja, silakan aja, jangan diam aja di dalam wadah ini gitu. Untuk versi rekan-rekan di Pancakawarna nih gimana nih Kang Arman? Untuk siapa sih inisiatif atau yang merintis atau awal mula nih dari teman-teman Pancaka gitu? Atau siapa aja gitu yang awalnya? Awal mula kalau gak salah mah kan dulu waktu berenam berteman main lah. Teman main dari sepak bola, dari suka nonton band kayak gitu. Jadi ngaji terus kajian gitu kan, kita sering lihat ke Trans Studio Bandung ada ceramah gitu Ustadz Hanan, Ustadz Adi kayak gitu. Terus ada inisiatif di lingkungan kita gak ada ya kayak gitu. Sebenarnya kita harus mencontoh hal positifnya di mereka, bisa kok kita enggak gitu. Kita punya satu tujuan yang sama, muda tapi jangan dibilang pemuda itu banyak kayak gitu. Pemuda itu harus punya inisiatif ya lebih bagus, ke jalan yang lebih benar gitu. Dari 6, 4 tambah lagi banyak, lumayan alhamdulillah. Jadi ini intinya mah kita berfokus untuk menjadi pemuda yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Oke. Jadi awalnya dari sedikit, sekarang menginspirasi jadi banyak gitu. Nah, bisa. Ini pertanyaan selanjutnya,
Kenapa sih atau nah sih mang nyebut pancakawarna gitu ngaranna teh gitu nah teu hiji pancaka terus nah panca gitu panca kan 5 ya, gitu. di pancakawana itu artinya gitu ya. arti pancakawana itu yaitu panca itu kan 5. Di dalam kehidupan yang beragam ini, yang berwarna ini, kita harus berdasarkan yang 5 ini, yaitu yang pertama ya yang pertama agama, yang kedua olahraga, yang ketiga budaya, dan keempat seni, dan kelima sosial. Ya. Jadi kita itu dalam kehidupan ini yang serba sulit sekarang ini kan kita harus punya fondasi yang kuat dari yang 5 ini. Jadi kita dalam sehari-hari itu kita diisi oleh kegiatan-kegiatan yang istilahnya positif gitu ya. Jadi bagi para pemuda kan kita harus pemuda itu harus punya jadi jiwa yang kuat gitu. Jadi kalau kita jiwa yang kuat harus kita berdasarkan yang 5 lah. Kalau yang di Islam itu kan rukun iman. Kalau kita dalam kegiatan sehari-hari yang bukan rukun iman ya, rukun iman dan rukun Islam. Kalau kita kegiatan sehari-hari ya harus kita di fondasinya itu harus itu ya yang 5 ini Seimbang ya. Seimbang, agama, olahraga, budaya, seni dan sosial dalam kehidupan sehari-hari kita harus laksanakan. Ya, jadi pancakawarna itu filosofinya keren juga ya, sebagai dasar atau sebagai prinsip landasan untuk tujuannya gitu kegiatannya ya. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kapan dan di mana pancakawarna terbentuk teh gitu? Sudah ya. Ya, sok Mang menurut Mang dulu. Terbentuk awalnya yaitu tahun 2018. Ketika itu kan kita mengadakan kegiatan 17 keagamaan. Awalnya keagamaan yaitu Maulid Nabi. Nah, disitulah kita jadi supaya lebih ada itu kita harus ada misalnya kalau judul tema judul gitu. Gambaran pembuka lah. Pembuka itu kalau kita mengadakan undangan itu ini dari siapa kan gitu. Jadi disebut aja itu kan dengan sendirinya nama Pancakawarna itu tidak terpikir sebelumnya. Begitu kita cuma ada langsung Pancakawarna gitu kan, terinspirasi karena Pancakawarna gitu. Jadi supaya ada kegiatan-kegiatan kita itu kita punya nama, punya itu istilahnya Pancakawarna. Kalau kita menggunakan Agustusan, Maulid Nabi atau Isra Miraj dan kegiatan sosial lainnya, kita itu menamakannya dengan punya nama itu Pancakawarna gitu. Jadi 3 tahun 18, 19, 20. Sudah 3 tahun gitu. Berarti udah umurnya udah 3 tahun nih. Ya, 17 Agustus 2018 tepatnya gitu. Untuk kan ini kelompok itu suka ada ketuanya. Jadi gimana nih untuk soal ketua, apakah ada ketuanya atau gimana nih, Mang? Gimana nih untuk perwakilan rekan-rekan? Jadi kan kami dari dulu udah prinsip ya. Jadi kami harus bisa saling gotong royong, nggak perlu tunjuk ini seksi ini ketua ini. Jadi kan banyak ini ya. Jadi makanya dari prinsip kami jadi nggak perlu ada ketua, yang penting kita sama-sama gitu mensukseskan sebuah acara gitu. Jadi sama-sama saling bantu membantu gitu. Jadi sama rata, terus sama kerja juga, bukan kerja sama kan. Kalau kerja sama kayak ibarat kita sama perusahaan lain nih, kalau kita semuanya sama kerja gitu. Oke. Kerja sama. Jadi prinsipnya gotong royong gitu ya. Kan Indonesia gitu. Gotong royong, antri. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan selama 3 tahun atau kegiatan apa aja yang menjadi kegiatan tahunan atau setiap bulanan gitu? Kegiatan kemarin terakhirnya Agustus ya. Agustus. Berarti Agustus mah emang udah kegiatan tahunan ya, Mang? Jadi selama 3 tahun ini
ini yang kegiatan yang udah dilaksanakan itu dalam keagamaan, yaitu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan dalam acara 17 Agustusan kita mengadakan kreasi lah, istilahnya kreasi anak negeri lah. Jadi yang ditampilkan itu kan cuma ya sekitar anak-anak Pancakawarna gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu sudah dilaksanakan, itu seperti sosialnya kan baksos ya tuh, penyemprotan waktu kemarin kan ada corona gitu ya, kita istilah mengadakan penyemprotan di lingkungan sekitar kita ya gitu. Dan itu semuanya kan nggak ada dari istilahnya, dari itu dari inisiatif anak-anak, dari segala biaya atau dana itu dari anak-anak semua gitu. Sesuai dengan awal cita-cita awal-awal gitu. Jadi kita itu yang penting walaupun kita berbuat sedikit tapi bermanfaat untuk semua, terutama masyarakat kita. Yang berarti program kerja atau misalnya kegiatan tahunan yang sudah rutin mah kayak misalnya peringatan Maulid Nabi, kayak Rajaban, Isra Mi'raj, terus Agustusan. Ada kemarin bersih-bersih masjid. Oh itu mah kayak kegiatan tambahan gitu ya. Iya. Pengajian. Oke, untuk misalnya pertanyaan selanjutnya nih, untuk kedepannya kegiatan apa sih yang pengen dilaksanain gitu? Dari Kang Arman gimana? Kalau saya pribadi ya hal yang nanti ya, jadi kita bisa sama-sama mengundang ustadz gitu di sini, terus kajian sama-sama berdoa bareng gitu. Kalau bisa mah mudah-mudahan tahun ini gitu penutupan 2021 kita bisa sama-sama bareng istiqoroh, sama-sama bisa saling membuat menjadi lebih baik lagi bersama gitu. Jadi kegiatan ini juga semuanya istiqomah dalam melaksanakan kegiatan ini semua. Kita bersama-sama mengerjakan ini dengan berdasarkan yaitu keikhlasan dalam melaksanakan kegiatan apapun. Kalau kita dengan ikhlas dan ridho, pasti yang kita perlukan di sini kan berkah, barokah gitu. Jadi dari Allah ya, tujuan kita kan membentuk pemuda yang sehat, yang kuat ya, yang kegiatan yang Islam, bukan kita ingin dibilang apa tenar gitu ya, emang iya, bukan. Kita kan cuma lah istilahnya di sini hanya mengerjakan apa yang kita bisa aja, dengan dilandaskan yaitu yang 5 itu Pancakawarna. Kan Pancakawarna ini seolah-olah dari istilahnya dari hasil dari itikaf atau hasil dari ilham itu datangnya gitu. Maka dengan sendirinya begitu ada nama Pancakawarna kan langsung kita ini anggota KK ini langsung kan ada banyak yang ingin alhamdulillah ingin masuk, ingin ikut, padahal kita kan tidak mengajak. Jadi mereka melihat kegiatan kita mungkin ya positif daripada orang tuanya gitu ya, lihat itu dan didorong oleh orang tuanya masing-masing bahwa kegiatan Pancakawarna itu yang memang istilahnya kita membina lah, membentuk sebuah, kita kan bukan dibilang organisasi, bukan dibilang itu ya, kita ini itu aja, kita mau jadi teman ngobrol lah, teman ngopi kan di sini kan awal kita tidak dibentuk ketua atau seksi lain itu supaya kita semuanya bersama gitu, supaya kita tidak saling mengandalkan masing-masing. Di sinilah menumbuhkan kesadaran diri gitu, bahwa kita punya tanggung jawab semua gitu. Haus. Ada haus. Kita ini ada nih ceket ya, ada minuman nih dari disponsori air ya. Dibagi 2. Oke, siap.
Oh, ini makanannya. di mana ini, Bro? Kita iklan dulu ya. Jadi ini tuh dari rekan kita yang jualan gitu, bisa dibilang UMKM, usaha menengah ya, mikro kecil. Ada di sini Kang Agis nih yang jualan siput sama pop es gitu. Untuk yang menonton, yang pengen sate siputnya atau ini bisa ke Desa Selacau RW 7 RW 7 RW 6 ke RT berapa guys? 2 RW 2 RW 6. Pokoknya depan Masjid Nur Soleh. Iya. Ya di situ ada warung bungkai. Sugang dikit. Sugang dikit ya gitu. Boleh diminum dulu atau dimakan? Agil ini dapat agil. Iya. Sambil berjalan ya. Iya. Udah ada berapa anggota sih Mang Pancakawarna teh Mang? Sampai guys. Kalau masalah anggota ya kita tanyakan aja kepada Bang Arman aja. Bang Arman gimana anggota Pancakawarna gitu? Hampir 100. Hampir 100 kurang lah. Kurang lebih. Ayo untuk pemudinya ada berapa pemudinya? Agil berapa ya? Sekitar ada 10 orang. 10 orang. Ini Agil. Iya. Rizka. Ya Priska. Oh ini namanya Priska, suka dipanggil Agil. Panggilan ini Agil gitu. Panggil akrab ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Harapan untuk belum, sebentar. Sebelum itu saya ada yang menarik nih dari Pancakawarna, dari logonya nih Mang. Gitu Mang. Logonya teh gunung terus aya tetangkalan gitu hiji naon sih gitu. Ya sebuah pohon Mang. Jadi itu sebuah gunung teh mengartikan naon gitu Mang. Gunung itu kan di gunung itu kan banyak sekali ya, ada pohon, ada rumput, ada ya, semua itu jadi kekuatan Gunung tuh. ya, gunung itu kan Banyak manfaat. banyak manfaatnya gitu kan. Menjadi banyak manfaatnya, maka di situ Pancakawarna itu melambangkan gunung, dan di situ ada sebuah pohon yang dianggap oleh ya semua dan orang-orang dulu itu dianggap istilahnya sebuah pohon yang sangat misalkan disakralkan. Jadi kita apa itu namanya ya, itu kalau kata atau orang tua yang dulu mah itu pohon dangder. Iya. Nah, dangder teh naon ki Mang? Dangder itu supaya kita itu muncul suna mah cek orang Selacau ulah galider. Nya kita gitu harus pancag istilahnya lah. Ulah balama gitu. Labil. Fokus gitu. Kalau jadi dalam itu mah kita itu harus tauhid, kita harus kuat gitu. Tauhid istiqomah gitu. Jadi sebuah pohon yang disakralkan gitu. Jadi gunung itu kan jadi kekuatan, di dalamnya kan ada apa saja, ada pohon, ada hewan, di situ kan berkumpul. Gunung itu paku bumi sih. Iya. Paku bumi. Bisa menguraikan apa? Angin topan kan bisa, angin yang kencang itu bisa diurai. Jadi nggak ada terjadi itu lah. Jadi musibah gitu kan. Lalu jadi pambatnya banyak itu kan menyerap air. Bisa untuk itu jadi gunung itu jadi manfaatnya banyak gitu. Jadi terinspirasi dari situ jadi lambang Pancakawarna itulah. Jadi kami ingin bercermin ke gunung itu. Jadi pemuda-pemuda di sini harus bisa bermanfaat bagi semuanya di lingkungan sekitar. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk terakhir. Harapan untuk Pancakawarna nih Mang. Satu. Ya, Pancaka untuk harapan anak-anak pemuda Pancaka harapan saya. Dari sesepuh nih. Harapan saya. Untuk bentar Mang. Jadi sekalian wejangan gitu Mang untuk kedepannya pemuda. Harapan saya mah semoga aja dengan adanya nama Pancakawarna, para pemuda di sini jadi menjadi pemuda yang kuat aja lah, yang istiqomah dalam melaksanakan kehidupan, bersosial di masyarakat, bermanfaat di masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya nama Pancakawarna semakin berkembang dan
menciptakan sebuah kumpulan anak-anak yang punya dedikasi tinggi dalam bersosial, membantu masyarakat di sekitar ya, kita sini aja. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan semua kegiatan ini. Amin. Ya, disambung aja sama Ya, itu apa? dari perwakilan Pancakawarna, gimana Kang Arman untuk harapan buat kedepannya gitu, khususnya untuk Pancakawarna nih? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kegiatan kami udah banyak gitu ya, bisa terrealisasi. Tapi kan semakin tinggi pohon semakin banyak Merunduk. Semakin banyak merunduk. iya gitu. Jadi Kita jangan bangga lah, uh, jangan membanggakan diri ya. jadi kita harus berkaca, kita segini, orang lain lebih baik dari kita gitu. Orang lain makan banyak, lebih lebih acaranya lebih bisa membantu ke orang banyak. Kita kan masih segini lah, masih sedikit kan, Masih jadi belajar gitu. Jadi jangan terlalu ini, harus berusaha menjadi lebih baik, tapi kan kaki masih di tanah, kepala tidak boleh menenggak ke atas gitu. Kita harus tetap sopan santun gitu. Tapi kita harus bisa Agis tau Agis. Oke, mungkin lanjut nih dari Teh Priska, bagaimana sih harapan untuk Pancakawarna nih dari versi ini pemudinya gitu atau Ya tentunya buat anggota Pancakawarna, semoga untuk kedepannya kita makin bisa punya prinsip prinsip hidup. Ya supaya bukan juga prinsip supaya kita tuh bisa berdedikasi kepada masyarakat yang ada di sini, terutama orang-orang yang masih gimana ya, masih bukan kuulen juga sih, masih kayak apa-apa tuh pakai handphone gitu. Semoga banyak orang yang sadar gitu buat ikut Pancakawarna ini biar lebih interaksinya lebih enak, lebih berguna bagi masyarakat sini ya. Oke, jadi gimana nih lanjutin untuk Kang Agis harapannya nih? Saya pribadi untuk harapan kedepannya semoga si Pancakawarna ini makin berkualitas, makin kreatif anak-anaknya, terus makin imannya makin kuat-kuat lagi. Terus yang suka main bola fisiknya makin kuat-kuat lagi juga. Ya benar, fisik Makin kompak gitu biar ya. kedepannya kan di Pancaka juga kan suka pada main bola nih. Buat kedepannya bisa menang terus. Gitu aja sih. Iya, tambahan jadi saya pribadi mau pengennya Pancakate bisa beregenerasi itu. Jadi kita kan udah umur kita udah hampir udah banyak yang nikah juga ya, gitu, ntar sibuk sama anaknya sama istrinya gitu ya. Kalau saya pribadi pengennya yang adik-adik ada penerus bisa bersama-sama gitu. Mungkin ntar bisa diagendain untuk regenerasi tersebut ya. Kita kan di sini kan nggak punya ketua, jadi kalau Agis kalau yang lainnya punya pendapat atau ide-ide, kita bantu bersama gitu, kita dorong bersama, kita suksesan. Iya gitu. Jadi sukses itu bukan karena Agil tapi karena anak-anak Pancakawarna semuanya. Oke, kata-kata dari saya, lakukanlah kebaikan sekecil apapun maka kalian akan berguna gitu kan. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak di hati atau di kalian lah gitu kan. Terakhir wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.